Bapak Ibu, kita akan bicara mengenai kesembuhan. Judulnya kesembuhan itu adalah milik Anda. Tadi Pak Yuliani sudah menyaksikannya, sebelumnya Mike Hicks yang merupakan murid dari Colorado, bahwa kesembuhan itu adalah sesungguhnya sudah dibayar lunas oleh Yesus Kristus di kayu salib dan sudah menjadi milik kita. Banyak orang tidak tahu akan hal ini. Healing, kesembuhan, ini merupakan topik yang sangat luas. Di sekolah kita memiliki 8 jam pengajaran khusus mengenai healing, pengajaran yang luar biasa. Dan juga di kantor, di sekolah pusat kami di Colorado, itu setiap hari Kamis kalau tidak salah, itu ada acara yang kita sebut Healing School. Jadi waktu saya dan istri dimuridkan di Colorado, kami pernah bertugas di training di Healing School yang hanya bicara mengenai kesembuhan setiap hari Kamis. Dan itu adalah, acara itu adalah memberitakan firman, lalu mendoakan mereka yang sakit, yang butuh disembuhkan. Jadi saya dan istri saya sempat di training sebagai pendoa di sana. Lalu setelah itu, setelah kami selesai, kami sempat juga waktu kami di training di Hong Kong, kami juga mengadakan acara healing setiap bulan, di mana saya juga sempat diberikan kesempatan untuk mengajarkan mengenai healing. Jadi healing itu merupakan bagian penting dari sekolah ini, dari ministry ini, dan kita ingin membagikannya mulai hari ini mengenai kesembuhan. Nah Bapak Ibu, healing, kesembuhan, itu bukan hanya bicara secara fisik, kesembuhan secara fisik. Memang secara umum kalau kita bicara healing, seringkali yang kita asosiasikan dengan kesembuhan adalah kondisi fisik manusia. Itu benar. Tapi kalau kita lihat kata healing secara utuh, itu bicara mengenai membuat manusia itu menjadi utuh kembali. Jadi kita juga bicara mengenai jiwa daripada seseorang. Jiwa seseorang itu bisa tertekan, bisa mengalami masalah di kejiwaannya, sehingga itu mempengaruhi tubuh fisik orang tersebut. Jadi kadang-kadang kita lupa bahwa kita juga punya masalah di dalam kejiwaan kita yang perlu dibereskan. Jadi nanti setelah ada acara ini, Bapak Ibu, kita akan mendoakan, ada altar call untuk Bapak Ibu yang mengalami masalah apapun juga yang mengganggu kesehatan tubuhmu dan jiwamu. Nah, saya mau berikan satu ayat dari Lukas 4 ayat 18-19 kalau boleh ditayangkan. Dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa Indonesianya dikatakan bahwa, sebentar ya saya cari ayatnya, mungkin sudah tercantum di layar. Lukas 4 ayat 18, Tuhan Yesus berkata begini, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Jadi orang miskin pun perlu dipulihkan ekonominya. Jadi kalau Bapak Ibu ada pergumulan keuangan, ya kita juga akan bisa doakan. Jadi tidak ada masalah fisik saja yang kita maksud mengenai healing di sini. Untuk juga kepada orang miskin, dan Dia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, orang-orang yang terbelenggu, apa dia kecanduan narkoba, kecanduan pornografi, kecanduan alkohol, apapun juga itu, kita bisa doakan dan lepaskan Bapak Ibu dari kecanduan itu. Juga penglihatan kepada orang-orang buta, membebaskan orang-orang yang tertindas, tertekan, depresi, apapun masalah mereka, apakah itu masalah rumah tangga atau apapun, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi healing itu untuk keseluruh jiwa dan tubuh manusia. Bahkan kalau Anda baca di kitab Lukas 4, 18-19 tadi dalam bahasa Inggris, dikatakan bahwa He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to preach deliverance, atau to preach deliverance kalau masalah, to the broken hearted, kepada mereka yang hatinya hancur, hatinya remuk. Ya, jadi di bahasa Indonesianya tidak ada. Jadi artinya healing itu juga untuk hati yang remuk. Kalau ada hati yang gelisah,
yang hancur karena apapun juga, yang mungkin juga karena patah hati, ditinggalkan pacar, kita juga bisa doakan. Tapi kalau kita pacar baru dari kami, Anda perlu ke tempat lain untuk itu. Amin. Jadi kesembuhan secara total. Nah Bapak Ibu, kalau kita lihat apa yang Tuhan Yesus lakukan, kesembuhan itu berbeda sekali yang dulu ada di Perjanjian Lama dan yang sekarang di Perjanjian Baru. Banyak orang tidak bisa membeda-bedakannya. Kesembuhan sekarang itu sudah tersedia bagi setiap orang. Bagi setiap orang. Kalau di Perjanjian Lama, kesembuhan tidak tersedia bagi semua orang. Hanya orang bangsa Israel, di mana Tuhan sudah mengadakan ikatan janji dengan mereka, dan orang-orang tertentu yang Tuhan mau pakai, hanya mereka yang bisa disembuhkan. Tetapi sekarang ini di Perjanjian Baru, sejak kedatangan Tuhan Yesus, kesembuhan tersedia bagi semua orang. Bahkan orang yang belum menjadi orang Kristen sekalipun, yang belum lahir baru, dia pun dapat disembuhkan, Bapak Ibu. Jadi jangan berpikir bahwa kesembuhan itu hanya berlaku bagi orang Kristen. Itu tidak benar. Kalau nanti kita mendoakan Anda di sini, kita tidak perlu tahu menanyakan kepada Anda orang Kristen atau tidak. Tidak perlu. Karena setiap orang yang datang kepada Yesus pada waktu di perjanjian sebelum Perjanjian Baru dinyatakan, tapi di kitab-kitab Injil, kitab-kitab Injil itu ada kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, 4 Injil itu. Setiap kali orang datang kepada Yesus, tidak pernah ditolak oleh Yesus untuk mereka disembuhkan. Dan bahkan kalau Anda lihat, Tuhan Yesus tidak pernah menanyakan kepada mereka latar belakang mereka. Tuhan Yesus tidak peduli dengan masa lampaumu. Dia peduli dengan masa depanmu. Kita semua punya masa lampau yang suram karena dosa. Dosa asal dari Adam dan Hawa, dan dosa-dosa turunannya dari situ. Jadi gak peduli masa lampau. Dan dia tidak pernah juga bertanya, Yesus sama sekali tidak pernah bertanya kepada orang yang mau didoakan, kenapa kamu bisa sakit? Dosa apa yang kamu lakukan? Itu sama sekali tidak pernah Tuhan Yesus tanyakan. Jadi Bapak Ibu, untuk kita, sebelum kita lanjut, kita harus tahu bahwa untuk menerima dan mengalami kesembuhan, itu tidak ada persyaratan sama sekali. Dulu nggak ada persyaratan, sekarang juga nggak ada persyaratan. Nggak ada biaya, nggak ada waktu menunggu. Kalau Anda mau ke dokter, Anda kan harus menunggu. Ya nanti kalau Anda mau didoakan di depan, ya juga harap menunggu, biar ada ketertiban. Tetapi Anda untuk disembuhkan nggak harus didoakan. Anda sekarang dengar firman aja bisa sembuh. Artinya Tuhan nggak pernah menahan-nahan. Ya, jadi tolong dipahami itu, bahwa kesembuhan itu tidak ada syarat dan juga tidak ada waktu. Jam sekian besok datang Anda akan sembuh. Tak ada di Alkitab. Nggak ada syarat, nggak ada waktu. Terserah kepada yang membutuhkannya. Maka itu judulnya, ini kesembuhan adalah milik Anda, milik kita. Nah sekarang bagaimana kita bisa mengalami kesembuhan? Bagaimana? Saya ada banyak jawabannya Bapak Ibu. Saya tidak bisa menguraikannya satu persatu, udah terlalu banyak. Dan mungkin nanti Anda juga punya ide-ide sendiri dari Alkitab, kewajiban pemahaman. Tapi saya mau fokus hanya kepada 2 saja dulu. Saya hanya mau fokus kepada 2 saja yang menurut saya penting dan seringkali membuat orang kita, orang Kristen maupun non-Kristen, manusia secara umumnya bingung mengenai kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mengalami kesembuhan? Ya, saya akan membahas ini kan 2 kali, jadi minggu ini, hari ini sama nanti bulan depan. Jadi kita akan terus dalami agar kita semua mengalami apa yang Tuhan ingin kita alami, yaitu kesembuhan. Banyak orang masih tidak yakin bahwa Tuhan ingin kita sembuh. Mungkin kita semua atau sebagian mayoritas daripada kita sudah mengerti bahwa Tuhan ingin kita sembuh. Tetapi nggak semua orang punya pemikiran yang sama dengan kita. Banyak orang masih berpikir mungkin Tuhan mengizinkan. Nah ini kata ini selalu membingungkan saya.
Tuhan mengizinkan sakit penyakit masuk ke dalam hidup saya. Saya mau tanya kepada Anda, bagaimana cara Tuhan mengizinkan sakit penyakit masuk ke dalam hidup Anda? Bagaimana Tuhan mengizinkan orang masuk ke rumahmu? Bagaimana? Nggak pernah, itu nggak ada istilah itu di Alkitab. Tuhan nggak pernah mengizinkan apa-apa di dalam hidup kita. Kita yang mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, bukan Tuhan. Kalau Anda dalami Alkitab lebih dalam lagi, Anda akan lihat bahwa manusia itu diberikan kehendak bebas. Adam dan Hawa diberikan kehendak bebas. Tuhan berkata, semua kamu boleh makan, tapi jangan yang itu ya. Kalau kamu makan pohon buah dari pohon yang itu, kamu akan mati. Itu kehendak bebas. Yang memilih untuk memakan itu ya bukan Tuhan. Tuhan udah kasih tahu jangan makan, ya Adam tetap makan. Dia punya pilihan, dan pilihan itu nggak pernah sampai sekarang dicabut oleh Tuhan sehingga kita semua menjadi robot, nggak bisa milih apa-apa. Nggak, bukan seperti itu kekristenan. Seandainya kehendak bebas itu dicabut, manusia nggak bisa selamat. Kehendak bebas itulah yang merupakan pintu masuk untuk kita bisa berkata, aku percaya kepada Yesus dan kepada semua janji-janjinya. Aku dari dalam hatiku yang paling dalam percaya akan hal itu. Ada kehendak bebas yang dinyatakan dari hati nurani kita yang paling dalam. Karena kasih hanya bisa dinyatakan kasih kalau itu tidak dipengaruhi, diintimidasi, ditakut-takuti. Itulah yang namanya kasih yang sejati, agape, tanpa bersyarat, tanpa dipengaruhi, diiming-iming. Ya. Kita harus buang jauh-jauh pemikiran seperti itu. Oleh karena itu di sekolah ini kita menekankan pemuritan itu penting untuk kita semua, agar kita belajar menjadi bertanggung jawab dalam menjalani hidup ini. Ya, jadi Tuhan tidak pernah mengizinkan sakit penyakit masuk ke dalam hidup kita. Saya pernah melihat satu kesaksian pendeta. Nah, saya tidak maksud menjelek-jelekkan pendeta, tapi saya mau kasih tahu kepada Anda bahwa ini sudah masuk ke dalam gereja. Pengertian seperti ini. Kalau ini nggak diluruskan, banyak orang nanti akan tetap sakit, nggak sembuh-sembuh. Jadi ada satu pendeta yang bersaksi, dia sakit nggak disembuhkan, dan dia menggunakan sakit penyakitnya itu untuk bersaksi bagaimana Tuhan menjamah jiwa-jiwa lewat sakit penyakitnya. Jadi dia berkata begini, ini dari Tuhan penyakitnya. Saya sudah tuntut banyak jiwa-jiwa kepada Tuhan lewat sakit penyakit. Wah, saya bilang salah besar. Tuhan tidak perlu menggunakan yang jahat untuk mencapai tujuan yang baik. Tuhan bisa bekerja di balik yang jahat, tapi dia tidak menggunakan yang jahat dari awal untuk mencapai tujuan yang baik. Dia nggak perlu itu. Dia pakai firman untuk memproses kita. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Dia pakai firman untuk proses setiap manusia. Yang menguji kita nanti bukan Tuhan, dunia sama iblis. Nah, jadi proses, cara Tuhan memproses kita bukan lewat dunia, lewat firman. Bahwa Anda bisa belajar dari dunia, puji Tuhan. Tapi Anda nggak harus mengalami kanker terus sembuh untuk mengetahui bahwa oleh bilur-bilur Yesus aku sembuh. Tidak usah. Anda nggak usah sakit kanker untuk bisa belajar itu, baca aja di Alkitab. Paham nggak? Nah, tapi karena orang nggak mengerti, dia sakit kanker, dia sakit tumor, dia narkoba, dia sembuh. Oh, Tuhan itu baik. Sebelum kamu sembuh aja dia sudah baik. Sebelum kamu sakit dia sudah baik. Jadi jangan pakai itu alasan untuk memproses saya. Tuhan tidak pernah dan tidak boleh, tidak bisa dicobai oleh yang jahat. Yakobus 1 ayat 13. God cannot be tempted with evil. Dan dia juga akan mencobai dengan yang jahat. Ya, jadi kita harus paham akan hal ini, bahwa
Tuhan tidak pernah mengizinkan sakit penyakit masuk ke dalam hidup kita, dan Dia tidak pernah menggunakan sakit penyakit untuk memproses kita. Ayatnya 2 Timotius 3 ayat 16-17. Karena banyak orang tidak mengerti akan hal ini, mereka kecenderungannya untuk hal-hal yang mereka tidak memahami, tidak mengerti, mereka selalu menyimpulkan itu pasti Tuhan di baliknya. Belum tentu, Bapak Ibu. Di alam roh ini ada Tuhan, ada roh jahat. Maka itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis. Jangan Anda biarkan segala sesuatu terjadi di dalam hidupmu tanpa Anda tahu apa maksud daripada hal itu. Tanya sama Tuhan. Nah, kita coba baca Lukas 5 ayat 12 dan 13. Lukas 5 ayat 12 dan 13 ini mengenai orang yang tidak tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan mengenai kesembuhan. Lukas 5 ayat 12. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ini bukan hanya sakit kusta, tapi dia penuh kusta dari kepala sampai kakinya. Itu penuh dengan kusta. Orang ini sedang mau mati karena sudah dimakan oleh kustanya. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, jika Engkau menghendaki. Jadi dia nggak yakin. Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau. Jadilah tahir. Di sini dinyatakan dengan jelas kehendak Tuhan kepada orang yang sakit kusta itu. Tuhan Yesus menyembuhkannya tanpa keraguan. Saya bisa tunjukkan kepada Anda ayat-ayat lain, tapi nggak ada waktu. Anda bisa baca sendiri di Alkitab bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan tanpa reservation, without reservation, tanpa ragu-ragu, tanpa bimbang, tanpa embel-embel, dia langsung menyembuhkan. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau dulu Tuhan Yesus itu bersedia menyembuhkan siapa saja yang datang kepadanya, apakah dia sekarang masih sama melakukan itu? Anda yakin? Di mana ayatnya? Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesus tidak pernah berubah. Kalau dia menyembuhkan dulu, dia akan menyembuhkan sekarang, dia akan menyembuhkan esok hari. Kalau dia menyembuhkan dulu tanpa bertanya-tanya, tanpa bersyarat, sekarang juga seperti itu, tanpa bertanya, tanpa bersyarat. Besok-besok pun sama, dia tidak akan menanyakan kepada kita sebelum menyembuhkan. Dia akan selalu menyembuhkan kita. Setiap orang yang datang kepada dia pasti disembuhkan. Jadi sudah jelas bahwa kesembuhan itu adalah kehendak Allah. Dia tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau Anda baca di kitab Roma 2:11, dikatakan dalam bahasa Inggrisnya, God is no respecter of person. Allah itu tidak pandang bulu, tidak pandang muka. Kalau dia menyembuhkan orang-orang hebat, pendeta-pendeta hebat yang Anda lihat di televisi, dia pasti menyembuhkan Anda juga. Amen. Kalau dia menyembuhkan Anda juga, dia pasti menyembuhkan saya. Karena dia nggak pandang bulu. Dia hanya pandang iman. Tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Anda boleh nangis setiap hari untuk sakit penyakitmu, memohon kepada Tuhan. Kalau tidak ada iman di dalam perkataanmu dan hatimu, Anda mohon maaf, tidak bisa sembuh. Bukan karena Tuhan sedang memproses imanmu, tidak. Karena Anda tidak menggunakan apa yang Anda miliki, imanmu. Tanpa iman, it is impossible, mustahil orang bisa berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin.
Jadi Tuhan tidak pandang masa lampaumu, Dia tidak pandang siapa engkau, apa yang engkau ketahui di kepalamu, tapi imanmu. Itu yang Dia perhatikan, dan berdasarkan itu Dia akan menyembuhkan kita. Ada kalanya kita tidak merasa layak untuk disembuhkan. Kenapa? Karena kita pernah melakukan dosa. Saya sakit kanker paru-paru karena saya perokok. Saya sakit liver kronis karena saya peminum. Jadi kita membuat ini sesuatu yang menjustifikan, membenarkan kita untuk sakit. Padahal untuk sembuh, Tuhan tidak peduli penyebabnya apa. Amen. Ya, kita perlu tahu penyebabnya bukan untuk sembuh. Kita perlu tahu penyebabnya agar tidak sakit lagi. Untuk kesembuhan, bilur-bilur Yesus. Agar gak sakit lagi, lihat gaya hidupmu, lifestyle-mu. Dua hal yang berbeda. Jadi pada saat kita sekarang sakit, jangan melihat ke belakang, mengorek-ngorek, mencari tahu dan membereskan apa yang terjadi di belakangmu. Tuhan tidak peduli dengan masa lampau. Dia yang peduli adalah masa depanmu. Amin. He is not concerned where you came from. He is concerned where you are going. Dia nggak peduli dari mana engkau datang. Yang Dia peduli kemana engkau sedang menuju. Amin. Jadi kita perlu tahu, settle it in your heart, teguhkan dalam hatimu. Jadi ini nggak ada lagi masalah kehendak Tuhan tuh nggak mau kita sembuh tuh udah banyak lagi. Memproses kita, mengizinkan kita itu nggak ada, buang jauh-jauh. Jangan lagi sekali-sekali itu dipikirkan. Juga mengenai penyebab kenapa kita sakit nggak usah dipikirkan untuk memperoleh kesembuhan, tapi untuk mencegah agar jangan sakit lagi kita perlu tahu, belajar dong. Amin. Jadi pertama, bukan masalah kehendak lagi, kita nggak usah perlu lakukan. Bagaimana kita mau mengalami kesembuhan? Settle it in your heart bahwa Tuhan ingin kita sembuh. Ya nggak mungkin Dia itu oleh bilur-bilurnya disiksa, sakit penyakit kita ditanggung, lalu sekarang dia pakai penyakit itu untuk memproses kita. Itu logikanya itu udah gak nyambung. Saya heran masih ada orang Kristen yang masih mempercayai itu. Sungguh saya kasihan sama mereka. Kedua, bagaimana mengalami kesembuhan? Pertama, kita harus mengetahui kehendak Allah. Dan kita sekarang sudah tahu. Kedua, kita harus tahu bahwa firman itu adalah obat. Firman itu adalah obat. Kita baca ayatnya, Amsal 4 ayat 20 sampai 25. Anakku, perhatikanlah perkataanku, kata Tuhan. Perhatikanlah firmanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Arahkan firmanmu, arahkan telingamu, hatimu, perhatianmu kepada firman Tuhan. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ini saya akan kupas. Saya akan kupas ayat ini untuk menunjukkan kepada Bapak Ibu, bukan untuk menuduh mendakwa, betapa kita meremehkan firman Tuhan. Inilah yang menyembuhkan kita, firman Tuhan. Kalau dikatakan bahwa kesembuhan itu bukan untuk setiap orang,
Itu sama saja berdasarkan ayat ini kita mengatakan bahwa firman Tuhan bukan untuk setiap orang. Itu udah pasti gak benar kan? Firman Tuhan adalah untuk setiap orang, termasuk orang yang belum percaya. Nah, firman Tuhan ini, Bapak Ibu, berkata bahwa itu adalah sumber kesembuhan kita. Itu yang dikatakan. Tetapi anehnya, manusia kalau sakit, mereka ke dokter, mereka terima resep dokter, mereka minum obat, mereka gak meragukan, gak bertanya-tanya, mereka patuh melakukannya. Benar apa tidak? Nah, saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu, Allah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isi berkata, firman-Ku akan menjadi kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Lucunya begini, orang sudah ke dokter, minum obat, di rumah, disuntik apapun itu terserah. Pulang ke rumah, minggu depan gak sembuh, dia gak keberatan balik ke dokter yang sama untuk memperoleh obat yang lebih keras. Tapi untuk baca firman, gak ngerti, udahlah. Gak ada upaya untuk mau mempelajari dengan serius, karena Tuhan bilang ini adalah kesembuhan bagi seluruh tubuhmu, bukan sebagian, seluruh. Nah, sekarang Anda ngerti nggak maksud daripada ayat ini apa? Ayat ini intinya berkata begini, the word of God heals. Firman itu memang bahasa agamawi. Bahasa Indonesianya, perkataan Tuhan itu menyembuhkan kita. Nah, saya mau buat Anda melihat ini dalam konteksnya seperti ini. Kalau seumpamanya Anda sekarang ke dokter, Anda diperiksa, duduk dengan manis di depan dokter, dan dokter bilang ini, Bapak, Ibu, menurut hasil yang saya lihat, Bapak Ibu menderita kanker stadium 4. 50% atau lebih dari kita jantungnya langsung mau copot karena percaya kepada perkataan dokter. Yang menciptakan dokter siapa? Nah, yang menciptakan dokter berkata, firman-Ku akan menyembuhkan seluruh tubuh. Saya ganti dokter. Kalau nggak ada dokter, 50% orang Kristen mati. Karena apa? Yang saya mau katakan, kapan kita mau belajar menggunakan iman kita? Kalau kita sekarang perkataan manusia selalu lebih tinggi dari perkataan Tuhan, kok kita menggunakan berani-beraninya berkata aku anak Tuhan? Dasarnya apa? Kalau kita lihat contoh di Alkitab, si perwira Romawi yang berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, anak buahku sakit, gak usah datang. Say the word, give me the word. Kata-kata di sepatah kata. Itu bukan orang Kristen. Seandainya kita semua di sini berdoa, lalu masuk, apakah itu orang Muslim, orang Hindu, orang Buddha, dia masuk, orang Kristen, anak buahku sakit, tolong berikan firman Tuhan. Kita akan bengong kan? Itu yang terjadi pada saat itu. Tuhan Yesus bilang begini, aku gak pernah lihat iman seperti ini. Aku terheran, kata Yesus. Yesus hanya heran 2 kali di Alkitab. Heran melihat perwira ini punya iman lebih besar daripada bangsa Israel. Kedua, Yesus heran melihat orang kampungnya gak percaya kepada dia. Satu heran mengenai iman yang besar, satu heran mengenai ketidakpercayaan. Di mana kita berdiri? Firman Tuhan, perkataan Tuhan,
Itu waktu Allah menciptakan semua ini, Dia nggak import barang dari planet lain. Jadilah burung, jadi burung. Jadilah laut, jadilah laut. Jadilah pohon, jadilah pohon. Pakai perkataan. Roma 4 berkata begini dalam bahasa Inggrisnya. He calls those things that be not as though they were. Aku menyuarakan apa yang tidak ada seolah sudah ada. Aku berkatakan kankermu sembuh sekarang ya, sakit kanker. Amin. Dia menyerukan apa yang tidak ada menjadi ada. Seperti itulah perkataan Allah dampaknya dalam hidup kita. Kalau kita percaya. Saya nggak menyombongkan diri seolah-olah saya lebih percaya daripada Anda. Saya juga harus terus menekuni setiap hari, dia bilang. Karena begini Bapak Ibu, tidak ada di dunia ini yang tidak tunduk kepada nama Yesus. Filipi 2 kalau nggak salah. Semua nama di langit, di bumi, dan di bawah bumi tunduk kepada satu nama. Tapi Mazmur 138 ayat 2 berkata nama Yesus tunduk kepada firman. Tidak ada yang lebih tinggi dari firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu ada bersama dan firman itu adalah tidak ada yang lebih tinggi daripada firman. Itu maksud Amsal 4 ayat 20 sampai 22. Katakan saja sepatah kata Tuhan, hambaku akan sembuh. Just say the word. Karena dia mengerti apa artinya perkataan Tuhan. It is up to us. Tergantung kita bagaimana kita mau menyikapinya. Yesaya 55 ayat 11 berkata begini. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Beberapa tahun yang lalu saya melihat kesaksian dari satu hamba Tuhan, orang Mesir, mantan Muslim, namanya Nasir Sadiki. Anda bisa Google. Saya nonton ini 10 tahun yang lalu di TVN. Dia menjadi Kristen, lalu istrinya sakit. Istrinya lagi jalan, tiba-tiba di jalanan jatuh. Dibawa ke rumah sakit, mereka tidak tahu penyakitnya apa. Dibawa pulang, dipikir kasih obat apalah, penenang atau apa. Terus jalan lagi pulang, besoknya atau minggu depannya dia jatuh lagi di jalanan. Terus dibawa ke dokter lagi, diperiksa lebih intensif, ternyata dia menderita penyakit, saya bukan ahli penyakit, saya nggak ngerti, MS, multiple sclerosis, itu hubungan dengan syaraf, katanya bisa membahayakan atau apapun namanya, dan nggak ada obatnya, nggak ada obatnya. Jadi dokter bilang ya nggak ada yang bisa kami lakukan, tolong silahkan bawa pulang aja, rawat aja di rumah. Jadi Nasir Sadiki ini hamba Tuhan yang orang Mesir yang sudah menjadi Kristen dan hamba Tuhan ini, dia bawa pulang istrinya. Dia mengambil keputusan. Dia bawa istrinya ke kamarnya, terus dia bilang sama istrinya, kamu nonton film yang aku kasih, jangan nonton yang lain. Dia kasih dia nonton hanya film-film mengenai kekristenan, kesembuhan. Lalu dia bilang, kamu, saya kasih buku yang kamu hanya boleh baca ya buku ini. Dia kasih dia baca buku-buku mengenai kesembuhan, termasuk Alkitab. Dia suruh baca, nggak boleh baca yang lain, nggak boleh keluar apartemen. Orang yang mau datang menjenguk dia dilarang, termasuk keluarganya, nggak boleh masuk. Kalau mau bawa oleh-oleh, bawa makanan silakan, tapi kamu orang jangan masuk ke rumah saya. Untuk keluarga istrinya, 1 tahun dijejelin dengan firman, istrinya sembuh total. Firman itu yang menyembuhkan seluruh tubuh kita. Nah, di sini ada satu perkataan yang saya mau simpulkan begini.
Dalam bahasa Inggrisnya saya nggak tahu dalam bahasa Indonesia bagaimana, tapi saya coba terjemahkan. If you receive enough of God's word long enough, you will receive your healing. Kalau Anda menerima firman Allah dengan cukup, untuk waktu yang cukup, maka Anda akan menerima kesembuhan. Kalau firman Tuhan gagal, ini semua dunianya runtuh. Kita udah hilang, nggak tahu hilang. Amsal 4 ayat 20 sampai 22. Jangan biarkan itu menjauh dari hatimu. Renungkan itu, dan kau akan menerima kesembuhan. Amin.